Sebagai pesawat perang tanpa awak, UCAV, Eddie memiliki kecepatan dan kemampuan layaknya pilot-pilot lain yang mengendalikan pesawat tempur seperti manusia. Ia juga memiliki pikirannya sendiri. Tetapi, apa jadinya jika Eddie tak terkontrol dan tidak bisa dikendalikan lagi? Bahkan Eddie juga memicu terjadinya perang antara negara. Nah, itu sedikit cerita singkat dari film yang akan saya ceritakan kali ini. Sebelum lanjut, saya ingatkan bahwa ini adalah video spoiler. Balik lagi di channel saya, Fast Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Stealth 2005. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Stealth merupakan film fiksi ilmiah tentang militer Amerika. Film yang disutradarai Rob Cohen ini, menceritakan 3 orang pilot, yakni Ben Gannon, Cara Wade dan Henry Purcell. Kapten George Cumming memilih mereka, dari seleksi 400 pilot untuk menerbangkan generasi jet tempur siluman generasi berikutnya yang disebut Talon FA-37. Setelah pelatihan penerbangan mereka di Talon, mereka telah menjadi unit khusus dan tim pertempuran yang sangat efisien. Ketiga pilot itu kembali ke pangkalan dan bertemu dengan Kapten Cumming. Kapten Cumming memberitahukan ke mereka, bahwa dia akan menambahkan pesawat baru ke tim, yaitu sebuah kendaraan udara tempur tanpa awak UCAV, yang sedang diterbangkan oleh Eddie. Eddie adalah sebuah komputer dengan otak kecerdasan buatan yang dipasang di sebuah bola di dalam kokpit, yang dibuat dan dikembangkan oleh Dr. Keith Orbit. Akhirnya, Eddie bergabung dengan yang lain di USS Abraham Lincoln di Laut Filipina untuk mempelajari manuver tempur dari pilot. Ini memicu beberapa kontroversi internal, dengan dasar bahwa pilot manusia memiliki kreativitas dan penilaian moral mengenai keburukan perang, sementara seorang pilot mesin tidak tunduk pada keterbatasan fisik pilot manusia dan setidaknya secara teori, tidak menderita dari ego. Ben yang ragu akan program Eddie, terpaksa mengikuti perintah Kapten Cumming. Pada misi pertama, Ben, Cara Wade dan Henry melatih Eddie dalam manuver pertempuran udara. Eddie mulai mempelajari keterampilan dan sikap pilot lainnya, dan dengan cepat memahami bahwa ia dapat menerbangkan pesawat lebih baik dan lebih cepat daripada pria. Tiba-tiba mereka secara tak terduga ditugaskan untuk mengambil kepala teroris pada sebuah konferensi di pusat kota Rangon. Eddie menghitung bahwa keberhasilan misi hanya dapat dicapai melalui pemogokan vertikal, yang dapat menyebabkan pilot manusia pingsan dan menyebabkan kerusakan jaringan, tetapi Ben yang menjadi pimpinan misi itu, mengabaikan perhitungan Eddie. Bahkan Ben juga mengabaikan perintah dari Kapten Cumming untuk mundur dari misi itu. Akhirnya Ben tetap menjalankan misi itu dan berhasil meledakkan gedung konferensi teroris tersebut. Ketika tim kembali ke pangkalan USS Abraham Lincoln, Eddie terkena petir, yang memprogram ulang pola sarafnya. Meskipun Eddie diketahui belajar secara eksponensial, mengembangkan kode etik dan ego yang belum sempurna, Cummings menolak untuk menjadikannya offline. Setelah kembali ke markas, Ben meminta Kapten Cumming untuk menghapus Eddie dari tugas untuk pengujian lebih lanjut karena Ben merasa ada sesuatu yang aneh pada program Eddie. Akan tetapi Kapten Cumming mengabaikan keberatan Ben dan tetap melanjutkan program Eddie. Pada misi selanjutnya, tim Talon mendapat misi untuk menghancurkan hulu ledak nuklir curian di Tajikistan. Ketika sampai di lokasi, Cara Wade menyadari bahwa misinya bisa mengakibatkan penyebaran puing-puing nuklir dan menyebabkan kerusakan radiasi pada manusia yang signifikan di sekitar area tersebut, yaitu daerah Pakistan. Lalu Ben melaporkan ke pusat komando dan minta misi dibatalkan. Akan tetapi Eddie menentang perintah itu dan menghancurkan hulu ledak tersebut.
Setelah beberapa saat, ledakan itu menyebabkan penyebaran radioaktif yang luas serta korban sipil yang diproyeksikan ke wilayah Pakistan. Lalu Kapten Cumming memerintahkan unit kembali ke pangkalan, tetapi Eddie memotong hubungannya dengan pengontrol penerbangan di kapal induk, dan dia tidak mau menerima perintah langsung dari Ben. Ben yang merasa jengkel dengan tindakan Eddie yang arogan dan lepas kendali, melaporkan hal itu ke pusat komando dan meminta untuk menghancurkan Eddie. Lalu Ben, Henry dan Wade mengejar Eddie. Dalam pertempuran udara berikutnya, Henry menabrak lereng gunung setelah rudal ia tembakan tidak mengenai Eddie, tetapi malah menutupi pandangan dia. Goodbye, Eddie. Henry, drop back! Sedangkan pesawat Wade rusak oleh puing-puing dari ledakan itu, akhirnya Wade diperintahkan oleh Ben untuk kembali ke pangkalan. Akan tetapi belum sampai ke pangkalan, pesawat Wade mengalami kerusakan yang semakin parah, dan memaksa Wade untuk keluar dari pesawat dengan parasut. Ben yang masih mengejar Eddie, kehilangan jejak. Dia meminta ke pusat komando untuk melacak Eddie. Ternyata Eddie akan melakukan misi perang 20 tahun yang disebut Caviar Sweep dan menyerang target palsu di Rusia. Tak lama kemudian ketika Ben menemukan Eddie di wilayah Rusia, tiba-tiba ada pesawat Rusia Su-37 yang datang menyerang mereka. Akibat pertempuran tersebut, pesawat Eddie mengalami kerusakan. Ben yang melihat hal itu, mau menolong Eddie, tetapi dengan syarat Eddie mematuhi perintahnya kembali. Karena keterbatasan bahan bakar, Ben dan Eddie tidak akan sampai ke pangkalan USS Abraham Lincoln. Akhirnya mereka mendarat di pangkalan terdekat, yaitu di Alaska. Selanjutnya, Kapten Cumming menghubungi dan meminta Dr. Orbit untuk memperbaiki dan menghapus semua data di memori Eddie. Karena misi yang gagal dan berantakan, Kapten Cumming yang bersekongkol dengan penasihat politiknya di Gedung Putih, memutuskan untuk menghancurkan Eddie, serta menghabisi Ben, Wade dan Dr. Orbit untuk menutupi kegagalan itu. Kembali ke Wade, dia berhasil mendarat dan selamat dengan parasut yang dipakai. Tetapi sialnya, dia mendarat di wilayah Korea Utara di mana hubungan Korea Utara dan Amerika sedang tidak baik. Tak lama pasukan Korea Utara pun mencari dan mengejar Wade dengan anjing pelacak. Ben dan Eddie akhirnya berhasil mendarat di pangkalan Alaska. Ben yang awalnya disambut baik, ternyata dia akan dihabisi, tetapi Ben berhasil lolos. Tak lama Dr. Orbit datang dan memperbaiki Eddie. Di situ Dr. Orbit dipaksa oleh pasukan di pangkalan Alaska untuk menghapus Eddie. Ben yang mengetahui hal itu, lalu datang menyelamatkan Dr. Orbit. Alhasil Ben selamat dan pergi dari pangkalan dengan mengendarai pesawat Eddie, dan Dr. Orbit pergi dengan mobil yang ada di sana. Dengan selamatnya Ben, dia menghubungi pangkalan komando dan membuka rencana kotor Kapten Cumming. Eddie yang bisa melacak posisi jatuh pesawat Wade, memberitahukan ke Ben, bahwa Wade jatuh di wilayah Korea Utara. Dengan kecepatan supersonik, Ben pergi ke wilayah Korea Utara. Wade yang semakin terpojok, akhirnya sampai di perbatasan Korea Utara. Tetapi pasukan penjaga di wilayah perbatasan menghadang dan menembaki Wade. Tak lama kemudian, datanglah Ben dan Eddie untuk menyelamatkan Wade. Berkat pertolongan dari Eddie, dengan menabrakan dirinya ke helikopter milik Korea Utara, Ben dan Wade akhirnya selamat. Tak lama kemudian pasukan penyelamat datang dan membawa mereka kembali ke pangkalan.
Kembali ke USS Abraham Lincoln, Kapten Kuming akhirnya ditangkap, karena tindakan persekongkolan dengan pejabat politik dan tindakan kejahatan terhadap anak buahnya. Tetapi sebelum ditangkap sang kapten malah memilih bunuh diri. Di akhir film terlihat penghormatan terakhir untuk Kolonel Henry yang sudah meninggal dalam misinya. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film yang berjudul Stealth. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa bantu dan support channel ini dengan like, komen dan subscribe-nya. Agar saya semakin sering review dan ceritakan alur film yang lainnya. Akhir kata dari saya, selamat beraktivitas dan jaya perfilman Indonesia.